Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita kali ini akan masuk kepada dialog sofistik antara penenun dan pengelana dengan judul Aku Tidak Lebih Baik. Maka berkatalah pengelana, "Wahai penenun, aku telah berjalan melewati pasar dan lorong, melewati rumah-rumah yang penuh tawa namun kosong dari doa. Aku melihat mereka makan, tertawa, bahkan mencaci Tuhan tanpa merasa takut. Lalu aku bertanya dalam hatiku, apa yang akan terjadi pada mereka di hadapannya kelak? Mengapa hidup mereka tanpa arah, seolah dunia ini tidak punya akhirat?" Kata penenun, "Engkau gelisah karena memandang dengan mata kepala. Cobalah belajar melihat dengan mata hati. Apa yang engkau kira keterpelesetan bisa jadi adalah jalan panjang yang Allah bentangkan untuk membangkitkan kerinduan terdalam. Sungguh Allah punya banyak cara menyentuh hambanya. Kadang lewat musibah, kadang lewat kenikmatan, kadang lewat kelalaian yang membuat seseorang menangis dan kembali." Kata pengelana, "Namun tidakkah engkau lihat, mereka mencela agama, menolak ajaran-ajaran suci, bahkan ketika dinasihati mereka mencibir. Apakah engkau masih yakin bahwa rahmat Tuhan tetap dekat bagi mereka?" Kata penenun, "Wahai sahabatku, pernahkah engkau dengar perkataan Dhunnun al-Misri? Tanda ma'rifat seseorang adalah ketika ia tidak segera menghakimi orang lain karena dosa yang dilihatnya. Karena yang terlihat mata hanyalah luaran, tapi Allah menilai di tempat yang lebih dalam. Di antara lini masa hidup, luka-luka batin, dan pergumulan sunyi yang tak pernah kita saksikan." Kata pengelana, "Namun bukankah perintahnya jelas? Solat itu tiang agama, puasa itu perisai, zakat itu pembersih. Mereka yang tidak menunaikannya, bukankah mereka telah jatuh?" Kata penenun, "Benar, syariat adalah jalan dan meninggalkannya adalah bahaya. Tapi ketahuilah, jatuh itu bukan akhir. Bukankah Adam pernah jatuh, tapi tangisnya menggetarkan arasy? Sementara iblis justru jatuh karena merasa suci. Apakah engkau sudah lupa bahwa kebinasaan iblis bukan karena dia tidak tahu Tuhan, tapi karena dia berkata, 'Ana khairum min', aku lebih baik darinya?" Kata pengelana, "Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan saat melihat kemaksiatan merajalela dan agama hanya menjadi simbol?" Kata penenun, "Berdoalah dan jangan berhenti mencintai mereka." Syekh Junaid al-Baghdadi berkata, "Cinta sejati adalah ketika engkau tetap berharap kebaikan bagi orang yang menyakitimu. Karena engkau melihat mereka bukan sebagai musuh, tapi sebagai ciptaan Tuhan yang sedang diuji. Engkau tidak diperintah mengutuk, tapi mengingatkan dengan lembut. Tidak untuk memvonis, tapi menjadi lentera yang diam-diam menuntun dalam gelap." Kata pengelana, "Tapi penenun, kadang aku merasa bahwa aku lebih tahu, lebih bersih, lebih memahami daripada mereka, bahwa aku lebih dekat kepada Tuhan." Kata penenun, "Itulah pintu kejatuhan yang tersembunyi. Hati-hati wahai sahabatku, itu adalah jerat halus yang bahkan menipu para ahli ibadah dan ahli ilmu. Ketika engkau merasa lebih tahu, maka saat itu pula engkau sudah mulai menutup diri dari ilmunya yang tak terbatas. Ketika engkau merasa lebih suci, maka engkau sedang jauh dari keikhlasan yang sesungguhnya. Ingatlah, Hasan al-Basri menangis saat ditanya tentang orang fasik yang wafat. Ia menjawab, 'Siapa tahu dia telah bertobat sebelum kematiannya, dan aku tidak tahu apa kesudahanku.' Pengelana berkata, 'Jadi tidak ada jaminan bahkan untukku sendiri?' 'Tidak,' kata penenun, 'dan itulah yang membuat para wali Allah menangis setiap malam, karena mereka tahu bahwa husnul khotimah adalah karunia, bukan hasil usaha semata. Engkau boleh berjalan dengan tekun, tapi tetaplah rendahkan hati seperti orang yang baru memulai.' Syekh Ibrahim bin Adham berkata, 'Barang siapa melihat dirinya lebih baik dari orang lain, maka ia belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya.' Kata pengelana, 'Aku merasa malu penenun,
Aku berdiri menilai mereka dari atas, padahal aku pun tidak tahu apakah langkahku benar. Aku mencemaskan mereka, tapi aku lupa mencemaskan diriku sendiri. Kata penenun, wahai penggelana, engkau baru saja memulai perjalananmu yang sejati. Saat engkau menangisi diri sendiri lebih dari menangisi orang lain, maka hatimu sedang dibuka. Saat engkau merasa lemah di hadapannya, maka ruhmu sedang dikuatkan. Jangan takut, jangan sombong, dan jangan pernah merasa selesai. Karena kita semua, baik yang berdiri di sajadah malam maupun yang tertidur dalam kealpaan, masih sama-sama sedang dikejar oleh akhir yang rahasia, kesudahan yang tidak kita ketahui. Demikian saudara penyampaian ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.